Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam bishawab. Saya memprediksi, ya, memprediksi, Bapak Ibu boleh memprediksi ya. Saya memprediksi 5 tahun ke depan Nabi Isa akan turun. Memang terburuk. Sebelum Dajjal muncul, sosoknya itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait Suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yatadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa shadiqul wa'dil amin. Ma ba'asallahu nabiyyan qatun min adami illa taqumus sa'ah illa yusi ummatu an syarri fitnatil masihid dajjal kama anzala Nuh qaumah wal yawm sa'aqulu lakum ma lam yakulhu min qabl innahu a'war wallahu la sabi a'war. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa ala dzaka minasyahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah menakdirkan kita bertemu dalam kajian kedua saya di Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai. Kajian pertama adalah ba'da subuh ya. Kalau sekarang kajian duha ba'da subuh bahasa Sunda ya. Ba'da subuh setelah saya makan pagi. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir dalam kesempatan ini. Maka dari itu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan saya bertemu dengan para perindu dan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala ya, calon ahli surga insyaallah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita memberikan basyirah wa nadhira. Basyirahnya apa? Banyak sekali. Ya, basyirahnya diantaranya adalah bahwa amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Dha'ifa azul ummati ada 20 da'fan ila 20 da'fan. Umatku pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat apapun amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, jatah surga kita paling banyak. Dari 120 shaf ahli surga kata Rasulullah, walakum minha thamanuna shafin. 2/3 surga itu sudah di-booking oleh Rasulullah untuk umatnya. Ya, jadi 80 shaf itu untuk kita nanti. Insyaallah untuk kita ya. Nah, sepertiganya 40 shaf itu untuk umat nabi-nabi yang lain.
Dapat kita bayangkan 123.999 nabi dan umatnya hanya 40 saf. Sementara hanya satu nabi, Nabi Muhammad dan umatnya itu 2/3 surga. Dan itu dari saf pertama sampai saf ke-80. Maka dari itu pastikan tiket kita adalah tiket saf ke-1 sampai ke-80. Jangan saf ke-85, karena itu untuk umat terdahulu. Kalau ada yang masuk ke saf 85 itu salah lahir gitu. Harusnya lahir tanpa dulu. Baik. Kalau juga basyirah dari Rasulullah SAW adalah bahwa umat yang hidup di akhir zaman adalah umat yang paling menakjubkan imannya. Ya, suatu saat Rasulullah bertanya maksudnya, ayyul mu'minina a'jab ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang menakjubkan imannya untuk kalian? Para sahabat ada yang spontan menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah, alladzina a'jab ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mereka adalah orang yang menakjubkan imannya untuk kami. Rasulullah SAW mengatakan, la, bukan. Oh, kok malaikat bukan? Padahal malaikat gak punya dosa gitu. Rasulullah SAW mengatakan, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yunazzalu wa hum inda rabbihim. Wa kaifa la yu'minuna, bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi arsy Allah. Gak pernah Allah meleng dari mereka. Wajar mereka beriman karena mereka mengelilingi arsy Allah. Allah dekat dengan mereka. Idan antum ya Rasulullah ala nabi wa rasul. Kalau begitu anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La. Wa kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu setiap saat turun pada kami kok. Wajar kami beriman. Kami dikontrol oleh wahyu Allah. Idan nahnu ashabu. Kalau begitu kami Rasulullah sahabat-sahabat anda mukmin yang menakjubkan. La. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Kalian bisa melihat bagaimana aku melakukan amaliyah yang bisa menuntun aku ke dalam surga, mendapatkan rahmat dari Allah. Wajar kalian beriman. Di antara kalian ada yang salah, ada yang sesat, saya peringatkan, selamat dari neraka. Bagaimana kalian tidak beriman? Akhirnya sahabat bingung, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka pun bukan. Mereka tidak berpikir pada kelompok yang lain. Maka mereka balik bertanya kepada Rasulullah, fa'ayyul mu'minina alladzina a'jaba ilaina imanuhum ya Rasulullah. Lalu mukmin mana yang menakjubkan imannya untuk kami ya Rasulullah? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, alladzina a'jaba ilaina imanuhum alladzina yuhiyyuna min ba'dikum wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Orang-orang yang menakjubkan imannya buat kita, bagi kita adalah orang-orang yang hidup jauh setelah kalian. La yaltahiqu nabi, mereka tidak bertemu dengan aku. Wala bikum, dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas. Wa yajiduna suhufan, kita hanya bertemu dengan mushaf. Mereka hanya bertemu dengan mushaf Quran dan beriman kepada apa yang di dalamnya. Tidak bertemu dengan aku, tapi beriman kepadaku dan pada Allah tentunya. Itulah mukmin yang paling menakjubkan imannya. Ya, ini basyiran dari Rasulullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada yang pernah ketemu Nabi di sini? Kalau Nabi KW saya pernah bertemu. Ya, Nabi KW ya. Ada Nabi Ori, ada Nabi KW. Ada di Jawa Barat banyak Nabi KW. Ada Ahmad Musaddiq, ada Ahmad Suyuti ya. Ada di Garut itu ada satu Garut itu ada 5 nabi palsu. 4 sudah masuk Islam kembali, bertobat. Yang satu entah waktu itu saya belum dengar yang satu ini sudah masuk Islam apa belum. Maksudnya sudah bertobat. Atau mimpi bertemu Rasulullah pernah? Mimpi aja belum ya. Apalagi bertemu. Nah, lalu siapa yang dimaksudkan Rasulullah? Kita tidak bertemu Rasulullah, kita mimpi pun belum, kita tidak sejaman dengan Rasulullah, kita hanya bertemu dengan mushaf Quran kan? Kita tahu Allah adalah dari mushaf itu juga, kita tahu Islam agama kita dari kitab mushaf Al-Quran juga, kita tahu Rasulullah dari sana juga. Ini peluang bagi kita untuk menjadi mukmin yang menakjubkan iman ya. Mudah-mudahan kita termasuk itu, amin. Nah, namun ada nadhira,
ada nadhiranya, ada peringatan juga yang dibawa Rasulullah. Peringatannya adalah terkait dengan fitnah yang terburuk, yaitu fitnah Dajjal. Sehingga kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung darinya. Sebelum kita menutup salat kita dengan salam, kita membaca doa dalam tasyahud kita, menutup tasyahud kita dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnah fitnah yang terburuk, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kok bergelar Al-Masih? Oh, berarti ada dua Al-Masih yang kita kenal, Al-Masih Isa bin Maryam dan juga Al-Masih Dajjal. Sempat ada ulama yang mengatakan, oh itu Al-Masih pakai kha, artinya perusak, nggak boleh kita merubah itu. Dari Rasulullahnya begitu kok, nggak boleh kita rubah, tetap aja biarkan. Karena pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan siapa Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa harus turun. Bapak Ibu yakin Nabi Isa turun lagi? Ada yang tidak yakin? Kalau yakin Nabi Isa turun, kapan Bapak Ibu? Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam bishawab. Saya memprediksi, memprediksi, Bapak Ibu boleh memprediksi ya? Saya memprediksi 5 tahun ke depan Nabi Isa akan turun. Kalau umur kita panjang. Loh kok Ustaz bisa 5 tahun ke depan? Karena sekarang periode pertama akan berakhir kan? Ke depan nanti periode kedua untuk petahana. Apa hubungannya dengan petahana? Ada. Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah ada. Ya, tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul, sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait Suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices bagi siapa? Bagi Dajjal itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Ini istilah Sundanya panyungkun, perangsang dari Allah. Ya. Sebentar, volumenya tidak ada. Baterainya habis. Mereka akan segera menggantikan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, diganti dengan Bait Sulaiman, ya. Yang mana Bait Sulaiman inilah yang akan menjadi istana Dajjal ya kepada Allah. Mereka harus segera menggantinya. Itu adalah kiblat kita yang pertama, ya. Mereka ingin segera mendirikan Dajjal. Inilah sistem Dajjal yang dimasukkan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Dajjal tidak akan datang melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the new order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya, harus menjadi negara cabang Dajjal, negara-negara Dajjal. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia, simbol-simbol Dajjal banyak berserakan di Indonesia, terutama di kota Bandung Bapak Ibu. Ya. Di Bandung itu tidak sedikit masjid yang ada simbol Dajjalnya. Bahkan dalam perjalanan tadi saya melewati kilometer 88, ada masjid yang ada simbolnya. Ada Bapak Ibu. Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal.
dalam simbol ritual dan arsitektur. Ya. Baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, Allah. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal, itu akan dihancurkan. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan. Ya. Indonesia, saya kira sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari shadow government-nya Dajjal.